Ini PR kita bersama ya mengenai bahan baku obat ini. Jadi lebih dari 90% bahan baku obat itu kita masih impor. Ya terbesar itu dari negara Cina dan India. Ya. Nah kalau kita mau petakan sebetulnya begini Mbak, kita mesti mempunyai buku putih atau roadmap nih mengenai pengembangan bahan baku obat ini. Karena industri bahan baku obat ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Ini terkait juga dengan industri lain, yaitu industri kimia dasar. Nah, kalau ditarik lagi ke belakang, industri kimia dasar juga nggak bisa berdiri sendiri, ada industri petrochemical di sana. Ya. Nah, jadi ini mesti align ya, antara industri bahan baku obat dengan industri kimia dasar. Kalau kita lihat lagi, itemnya itu cukup banyak itu bahan baku obat itu. Mungkin lebih dari 10.000 item. Dan ada beberapa item yang kebutuhannya untuk Indonesia itu cuma 1 kilo atau 2 kilo gitu ya. Nah ini juga tantangan buat kita ya. Tapi mungkin kalau di kami ya di BUMN Farmasi kita juga punya pabrik bahan baku obat itu ada di Kimia Farma ya. Kita akan memproduksi, kita sudah dan akan memproduksi bahan baku obat yang Pareto aja. Jadi ada item-item yang memang jumlahnya cukup banyak dibutuhkan, yaitu seperti misalkan contohnya ada clopidogrel, paracetamol, ada cefixime, ada amlodipin ya. Nah, item-item itu yang akan dan sudah dan akan diproduksi dan memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi memang investor juga yang mau masuk di bidang ini ya mesti mempersiapkan diri juga dengan investasi yang cukup besar ya. Dan juga nanti mungkin kita juga mengharapkan adanya suatu insentif dari pemerintah ya, karena nanti kalau misalnya harganya ini nanti dibandingkan dengan harga bahan baku impor kita kalah bersaing, ya mungkin ada semacam affirmative action dari pemerintah bahwa bahan baku obat yang kita produksi sendiri ini dipastikan bisa terjual di farmasi yang ada di Indonesia. Nah, apakah insentif itu dalam bentuk pajak atau mungkin finansial insentif yang lain, nah itu nanti ya bisa kita diskusikan lah nanti secara intensif antara pemerintah dengan industri, Pak. Berarti boleh disimpulkan harganya belum bersaing untuk saat ini Pak, sehingga memang diperlukan insentif dari pemerintah. Beberapa sudah, memang belum banyak juga itemnya. Yang saya tahu paracetamol, clopidogrel itu sudah ya. Cuma memang kita mesti mewaspadai juga jika dari pihak eksportir di sana ya melakukan praktek dumping. Nah ini yang kita agak susah nanti kalau mereka melakukan hal seperti itu. Pak, untuk investor asing sendiri ada yang melirik nggak sih Pak untuk mengembangkan industri bahan baku obat di Indonesia ini, sepengetahuan Pak Arief? Ya, ya ada Mbak. Jadi contohnya seperti yang di Kimia Farma itu kita kerjasama dengan Korea. Jadi teknologinya juga kita menggunakan teknologi Korea, tapi ada transfer teknologi lah pastinya di situ, sehingga nanti dalam waktu sekian tahun kita sudah menguasai teknologinya. Jadi Oke, cukup banyak Mbak ada. yang berminat juga. Ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.